Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Paralel akan menjelaskan tentang safety hazard bencana bertekanan. Untuk nama anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ayu Andira, NPM 19184. Yang kedua, yaitu saya Nabila Yuamanda, NPM 19185. Yang ketiga ada saya sendiri, Alifia Salma Nabila dengan NPM 19191. Yang keempat ada saya Ajibna Wijaya, NPM 1993-200. Untuk yang pertama ada pengertian bencana bertekanan, alat pengaman, dan hazard safety. Untuk bencana bertekanan merupakan bencana yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas termasuk udara, baik dikembang menjadi cair dalam keadaan larut atau beku. Untuk alat pengaman merupakan semua alat perlengkapan bencana tekanan yang ditujukan untuk melengkapi bencana agar pemakaiannya dapat digunakan dengan aman. Untuk hazard safety atau bahaya keselamatan kerja merupakan bahaya yang dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan yang dapat luka hingga kematian, serta kerusakan aset perusahaan. Yang kedua ada jenis-jenis bencana bertekanan. Ada 4. Yang pertama ada botol-botol baja yang memiliki volume air maksimum 60 liter. Yang kedua ada bejana transport yang memiliki volume air lebih dari 60 liter. Yang ketiga ada bejana penyimpanan gas atau campuran dalam tekanan padat dikembang menjadi cair, terlarut, atau beku. Yang keempat ada pesawat pendingin yang digunakan sebagai pendingin suatu zat yang ada dalam pesawat. Yang ketiga ada gas-gas bertekanan. Jenisnya ada yang pertama inert gas. Gas ini dapat mengurangi kadar zat asam dalam keadaan biasa, mudah bereaksi dengan bahan bakar, sebagai contoh argon dan helium. Yang kedua ada flammable gas. Gas ini mudah bereaksi dengan oksigen, mudah menimbulkan kebakaran, contohnya LPG. Yang ketiga ada corrosive gas. Gas ini dapat bereaksi mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan hidup dan sangat menyengat, contohnya klor sulfur dioksida. Yang keempat ada oksidasi gas. Gas ini mungkin tidak mudah terbakar, tapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat mempermudah pembakaran, dan gas ini sangat berbahaya apabila terserap lewat pernapasan. Yang kelima ada mixture gas. Gas ini terdiri dari campuran atau dua lebih gas yang dibuat untuk keperluan tertentu. Dengan ketentuan gas-gas tersebut tidak akan bereaksi atau sama lain menjadi senyawa lain. Contohnya campuran CO 100% dan 90%. Yang keenam ada liquid gas. Gas cair ini adalah suatu gas yang karena tekanan tertentu dapat berubah menjadi cair, mempunyai titik didih 900 derajat Celcius dan tekanan 14,2 PSI. Yang ketujuh ada medical gas. Gas untuk keperluan kesehatan ini adalah suatu gas yang digunakan untuk keperluan kedokteran, contohnya oksigen dan udara tekan. Selanjutnya ada dasar hukum pengawasan penerapan ketiga bejana bertekanan di Indonesia. Dasar hukumnya itu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 1 Tahun 1982 tentang bejana bertekanan. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1982 tentang kualifikasi jurulas. Selanjutnya ada sumber bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh bejana bertekanan. Yaitu yang pertama, ketika manometer tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengakibatkan ledakan. Yang kedua itu safety valve tidak berfungsi, mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebihan. Yang ketiga, air pengisi kettle tidak berfungsi, menyebabkan terjadinya pembengkakan bejana karena tidak adanya transfer panas. Yang keempat yaitu boiler tidak dilakukan blowdown, dapat menimbulkan scald.
Yang kelima yaitu terjadi pemanasan lebih karena kelebihan produksi uap. Yang keenam tidak berfungsi pompa air pengisi kettle. Dan yang terakhir yaitu tidak teraturnya tekanan inspeksi sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pertimbangan desain bejana. Yaitu yang pertama, gambar konstruksi harus memenuhi syarat, mempunyai skala yang cukup dan dapat dibaca dengan jelas. Yang kedua yaitu data ukuran-ukuran pesawat serta bagian-bagiannya harus dituliskan secara jelas. Yang ketiga, gambar bagian konstruksi penyambungan antara satu bagian ke bagian lain harus dicantumkan sehingga bentuk sambungan dapat diketahui secara jelas. Yang keempat, pelaksanaan pembuatan pesawat uap harus memenuhi prosedur sesuai dengan standar yang jelas. Dan yang terakhir, pelaksanaan pengujian pesawat uap harus memenuhi prosedur yang berlaku. Selanjutnya ada persyaratan teknis bejana bertekanan. Yang pertama yaitu konstruksinya. Konstruksi bejana bertekanan yang memenuhi syarat indikasinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jenis materialnya harus memenuhi standar yang berlaku. Yang kedua, tebal material tidak kurang dari hasil perhitungan kekuatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui. Yang ketiga, kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas. Yang keempat, sambungan las memenuhi syarat. Dan yang kelima, pada hidrostatik test tidak ditemui kebocoran, rembesan, keretakan, atau perubahan bentuk yang menetap. Yang kedua yaitu alat pengaman. Alat pengamannya harus lengkap, kondisi atau ukurannya harus memenuhi standar, dan berfungsi dengan baik. Untuk alat pengaman pada botol baja itu ada katup penutup yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan. Untuk kap pelindung itu, ini harus kuat dan baik. Kap pelindung juga harus selalu dipasangkan kecuali jika botol baja sedang dipergunakan. Dan yang terakhir untuk alat pengaman botol baja itu alat anti guling. Jadi untuk menghindarkan menggelindingnya botol-botol baja yang dapat mengakibatkan cacat. Untuk alat pengaman pada bejana bertekanan itu, yang pertama manometer yang memiliki angka skala tekanan paling kurang sama dengan tekanan percobaan dan dilengkapi dengan strip merah dan keran cabang 3. Yang kedua itu tingkat pengamanan yang bekerja bila mana tekanan yang terjadi melebihi tekanan tertinggi yang diizinkan. Yang ketiga yaitu bejana tekan harus dilengkapi alat anti guling kecuali yang karena pengangkutannya dan pemakaiannya tidak mungkin menggelinding. Selain itu, alat pengaman yang harus terpasang setiap bejana juga harus diberikan tanda-tanda pengenal, yaitu yang pertama nama pemilik, yang kedua nama dan nomor urut pabrik pembuat, yang ketiga nama gas dan yang diisikan, yang keempat berat dari botol baja dalam keadaan kosong tanpa keran dan tutup, yang kelima tekanan pengisian yang diizinkan, yang keenam berat maksimum dari sisinya untuk bejana tekan berisi gas yang dikempa menjadi cair. Yang ketujuh besarnya volume jika diisi air untuk bejana berisi gas yang dikempa. Yang ke-8 tanda dari bahan pengisi. Yang ke-9 itu adalah bulan dan tahun pemadatan pertama dan berikutnya. Selanjutnya ada standar warna. Untuk label tanda kode warna pada perpipaan, yang pertama ada warna hijau, itu untuk air yang dapat diminum, air boiler, air pendingin, dan air lainnya. Untuk yang warna biru, itu untuk gas bertekanan. Untuk warna merah, pipa pemadam kebakaran. Warna coklat, bahan mudah terbakar. Yang warna kuning, untuk bahan mudah menyala atau bahan bakar. Untuk yang warna orange, merupakan bahan beracun dan bahan korosif. Selanjutnya, untuk kode warna bejana tekan, untuk gas oksigen itu berwarna biru, dicat biru muda, gas oksigen untuk kesehatan dicat berwarna putih, gas nitrogen dan gas-gas mulia dicat berwarna abu-abu, gas freon sesuai dengan jenis gasnya, gas hidrogen dicat warna merah, gas yang menyengat berwarna kuning muda, gas hidrokarbon dicat berwarna merah. Untuk gas karbon dioksida dicat berwarna abu-abu, gas campuran itu warna sesuai dengan warna jenis gas campurannya. Untuk gas-gas beracun, itu dicat berwarna kuning tua. Selanjutnya, untuk pemeriksaan wajib, yang pertama ada pemeriksaan pada fabrikasi. Sebelum pembuatan bejana dimulai, pabrik, pembuat, atau pemanufaktur harus memiliki pengesahan perencanaan, desain, atau gambar rencana terlebih dahulu. Yang kedua, itu pemeriksaan pertama, yaitu meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamannya, recalculation perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui, NDT kembali jika dianggap
perlu dengan bantuan pihak ketiga, hidrostatik test, dan yang terakhir pengujian katup penutup. Selanjutnya, yang ketiga itu pemeriksaan secara berkala, dilaksanakan setiap 5 tahun untuk bejana tekan penampung klorin. Selanjutnya ada pemeriksaan khusus. Ini dilaksanakan apabila terdapat kerusakan, modifikasi, atau terjadi peledakan pada bejana tekannya. Selanjutnya ada pemeriksaan visual rutin atau internal. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan visual rutin internal misalnya setiap 1 bulan sekali, tetapi tanpa mengubah konstruksi dan alat pengaman yang bersangkutan, seperti pemeriksaan terhadap korosi, erosi, retak pada permukaan dalam dan luar. Bila terjadi hal-hal di atas, segera direkam atau dicatat. Yang kedua, pemeriksaan terhadap kondisi kemungkinan adanya penyumbatan, pengendapan kotoran pada sistem pipa, katup, dan lain-lain. Kemudian ada persyaratan administratif. Yang pertama, yaitu prosedur pembuatan bejana tekan. Untuk pembuatan bejana tekan di Indonesia harus diakui dengan pengesahan gambar rencana oleh Dirjen Binwasnaker Depnakertrans RI atas berkas permohonan yang disampaikan oleh pabrik pembuatnya. Yang kedua, yaitu prosedur penerbitan pengesahan pemakaian, di mana calon pemakai harus mengajukan surat permohonan di Disnaker setempat secara lengkap. Isi berkas tersebut meliputi formulir secara berkas laporan pengawasan pembuatan bejana tekan yang bersangkutan, meliputi gambar konstruksi, gambar detail sambungan, material sertifikat, dan laporan hasil. Selanjutnya, yang ketiga adalah prosedur preparasi. Untuk prosedur reparasi, sebelum reparasi dilakukan, harus dilakukan pemeriksaan khusus terlebih dahulu. Kemudian sepanjang waktu reparasi dilakukan pengawasan, dan setelah reparasi selesai juga harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali oleh petugas yang berwenang. Untuk melaksanakan reparasi bejana tekan tersebut, pengelasannya hanya boleh dilakukan oleh welder yang memiliki sertifikat Jurulas kelas 1 yang masih berlaku dari Dirjen Binwasnaker Depnakertrans RI. Yang keempat ada peledakan bejana tekan. Menurut peraturan perundang yang berlaku, pimpinan perusahaan wajib segera melaporkan ke setempat yang harus bertanggung jawab untuk menjaga jangan sampai terjadi perubahan kondisi tempat kejadian kecelakaan tersebut. Namun P3K bagi para korban segera dilakukan. Selanjutnya ada penanganan botol baja di tempat kerja. Yang pertama, sebelum diisi, bejana-bejana tekan harus dibersihkan dan diperiksa dari adanya karatan atau retakan-retakan yang dapat membahayakan. Yang kedua, botol-botol dan bejana-bejana transport harus diberi alat anti guling untuk menghindarkannya menggelindingnya botol-botol atau bejana transport. Yang ketiga, ada setiap botol harus dilengkapi dengan katup penutup yang baik seperti safety valve, kemudian alat kelengkapan seperti pressure gauge, level gauge, dan termometer. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pengujian di pabrikasi, pembuat atau pemanufaktur. Yang pertama ada pengawasan dan pemeriksaan terhadap pembuatan bejana tekan. Yang pertama ada kualifikasi pabrik pembuat, kualifikasi ada atau tidaknya inspektur pabrik pembuat, kualifikasi jurulas, dan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua ada pemeriksaan sebelum pembuatan. Sebelum pembuatan bejana tekan dimulai, pabrik pembuat harus memiliki pengesahan perencanaan atau desain atau gambar rencana terlebih dahulu dan semua sertifikat atau dokumen serta menetapkan prosedur kerja. Yang ketiga ada sertifikat material. Semua bahan yang digunakan dalam konstruksi atau pembuatan bejana tekan
harus mempunyai sertifikat yang disahkan oleh instansi atau badan yang berwenang mengeluarkan sertifikat bahan. Yang keempat ada prosedur pengujian materian. Yang pertama ada persiapan pengujian, kedua ada kalibrasi tempat atau daerah kerja maksimum dari pedoman tekanan, temperatur, dan perekam tekanan. Yang ketiga adalah medan uji. Yang keempat ada cara pengisian dan pemadatan. Setelah itu ada tekanan uji dan holding time. Dan yang terakhir cara pengosongan dan pembersihan. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pengujian bejana tekan untuk mendapatkan izin pemakaian. Untuk mendapatkan izin pemakaian harus ditempuh langkah-langkah. Yang pertama ada meneliti dokumen fabrikasi atau pembuatan. Yang kedua ada melakukan cek penelitian kembali perhitungan desain atau produksi sesuai standar peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga melakukan pemeriksaan atau pengujian lapangan, yaitu pemeriksaan sifat tampak atau visual, pengujian bahan, pengujian pemadatan atau pressure test, pengujian tingkat pengaman, pengujian alat pengaman lain bila ada, laporan pemeriksaan dan pengujian, dan dokumentasi. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.